Hai guys, welcome to my channel. Kali ini aku bisa bikin video ini buat kalian. Jadi di video kali ini aku pengen cerita ke kalian, pengen pengalaman aku nge-YouTube selama kurang lebih 4 tahunan. Jadi aku pengen cerita awal gimana, kenapa aku bisa join YouTube, terus juga prosesnya bagaimana, dan sampai akhirnya aku bisa gajian dari YouTube. Di video ini aku lebih fokus untuk memotivasi kalian juga sih. Karena banyak banget kan orang-orang di luar sana yang pengen join YouTube tapi mungkin masih ragu. Aku pengen ingetin ke kalian bahwa YouTube ini udah menjadi lapangan pekerjaan untuk banyak orang di dunia ini. Bahkan ada yang full time-nya emang benar-benar cuma nge-YouTube, karena YouTube ini penghasilannya juga lumayan menjanjikan. Tapi buat kalian yang mungkin udah punya pekerjaan utama sekarang, yang mungkin menurut kalian juga udah oke pekerjaannya, tapi masih pengen nge-YouTube, tapi takut pekerjaan kalian keganggu. Aku yakin itu nggak kalian keganggu, karena guys, di YouTube ini lebih fleksibel. Kalian atur sendiri jam kerja kalian. Kalian mau kerja berapa jam, mau bikin video apa, videonya tentang apa, berapa lama, dan lain sebagainya, itu kalian yang atur sendiri. Jadi nggak perlu keganggu, nggak akan keganggu pekerjaan utama kalian. Kalian tinggal pinter-pinter aja bagi waktunya. Dan ini juga nggak susah, jadi kalian itu pun harus bikinnya pakai handphone. Mungkin kebanyakan pakai handphone kan, itu juga modal terbesar kalian untuk bikin YouTube. Kalian nggak harus punya kamera. Sampai aku juga sampai hari ini masih pakai kamera handphone yang menurut aku oke-oke aja. Kalian bisa lihat sendiri kualitasnya. Jadi nggak ada alasan keterbatasan defense untuk memulai YouTube. Dan sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe videonya ke channel aku. Nanti aku akan bahas beberapa pembahasan tentang YouTube di konten-konten berikutnya, karena banyak banget pertanyaan yang masuk, sumpah. Aku tuh sampai capek ngejelasinnya satu demi satu. Jadi lebih baik kalian nonton aja video-video selanjutnya. Karena aku bikin, nanti aku akan taruh di satu playlist, biar kalian juga nggak bingung untuk carinya. Aku akan taruh playlist kayak YouTube itu, biar kalian bisa cari informasi-informasinya di situ. Oke, jadi kita langsung mulai aja ke videonya. Nah, alasan kenapa aku bisa join YouTube, yang pertama karena waktu itu jadwal aku benar-benar kosong. Karena waktu itu aku mahasiswa semester akhir yang udah selesai ujian skripsi, udah ujian komprehensif, jadi tinggal nunggu jadwal wisuda. Tapi waktu itu tiba-tiba COVID, jadi wisudanya ditunda sekitar 1 sampai 2 bulan kalau nggak salah. Dan itu kan kita karantina di rumah aja. Nah, selama di rumah itu aku pekerjaannya nontonin YouTube dan lain sebagainya. Nonton YouTube doang itu. Dan satu hari itu ada satu video yang muncul di thumbnail aku masih ingat judulnya itu kalau nggak salah, gaji YouTuber pemula modal HP. Gitu pokoknya. Dan aku tertarik untuk nonton, dan kemudian aku nontonin video-video yang muncul di bagian bawah-bawahnya itu, aku nontonin semua. Sampai aku muncul niat aku pengen nge-YouTube waktu itu. Setelah aku udah berniat bikin channel YouTube, akhirnya aku mempersiapkan hal-hal yang harus aku punya sebelum aku mulai nge-YouTube. Yang pertama itu aku cari nama untuk nama channel aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pakai nama aku aja. Nggak kayak orang lain, misalnya Just No Limit ya. The Channel No Limit kan itu namanya Justin, bukan nama aslinya. Setelah udah dapat nama, aku langsung cari aplikasi-aplikasi apa yang harus aku download untuk start nge-YouTube. Editing, atau ada aplikasi-aplikasi yang aku nggak tahu sebelumnya, aku langsung cari itu di YouTube. Aku ingat banget, aplikasi YouTuber pemula. Aku carinya dan aku download, aku udah dapat. Akhirnya aku belajar lagi dan ngedit, aku bikin intro. Karena aku banyak ngeliat di YouTube orang tuh kayak mereka tuh ada intro yang lucu-lucu gitu. Aku juga pengen bikin. Akhirnya aku bikin intro sekaligus belajar ngedit gitu, karena aku minimal ya tahulah cara mengcut video, kayak naruh tulisan, terus naruh gambar, naruh background gitu-gitu. Harus belajar juga dari intro itu. Videonya cuman 9 apa 10 detik. Terus kemudian aku belajar bikin binger atau semacam foto di atas profil YouTube kalian, yang mungkin bisa kalian tulis nama channel kalian, sosial media yang kalian punya, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu nggak sembarangan ditaruh gitu, itu ada ukuran-ukurannya, ada batas-batasannya. Karena kalau nggak sesuai, dia bisa nggak sesuai di frame yang ada di atas channel YouTube kalian gitu kan. Akhirnya aku belajar dan aku udah bikin dan udah jadi. Kemudian aku udah merasa persiapan aku tuh udah lumayan, karena aku juga udah punya aplikasi-aplikasinya.
aku juga udah punya intro, dan aku udah seneng banget. Akhirnya aku berdoa lagi, ya Allah, ini kayaknya bahan-bahan aku udah kumpulin nih, tinggal aku olah aja, please bantuin dan mudahkan semua prosesnya, amin. Karena setelah aku nonton lagi video-video bagaimana cara mulai channel YouTube, itu lumayan panjang prosesnya. Yang aku tuh di awal berpikir ini kayaknya prosesnya tuh panjang banget dan lama, enggak hanya 1 atau 2 bulan doang gitu loh. Prosesnya itu lumayan lama. Jadi susahnya itu di menunggu sih. Kayak bener-bener kalian paling bosannya itu kan nunggu ya. Dan di YouTube itu kesabaran adalah yang utama. Nah, tapi aku sama sekali nggak menurunkan niat aku bikin channel YouTube. Akhirnya aku mulai cari konten-konten yang sesuai dengan selera aku, dan aku juga kuasai, yang orang juga suka nontonnya. Jadi awal-awal itu benar-benar aku struggle sama konten sih sebenarnya. Karena aku kalau mau bikin tutorial makeup, aku nggak bisa makeup. Dan intinya aku melihat ke arah meja rias aku, pas aku kuliah banyak banget produk rambut. Jadi awal-awal itu aku benar-benar mikir konten hanya modal rambut gitu. Jadi satu rambut ini udah bikin berapa ya? Sekitar 10 konten mungkin, kalau nggak salah cuma modal rambut doang. Dan karena aku bisanya tentang rambut aja, aku nggak bisa make up, aku nggak bisa tutorial yang beauty itu, aku nggak bisa selain rambut. Akhirnya aku bikin perbanyak konten tentang rambut, dan awalnya aku juga nggak banyak yang nonton, guys. Aku tuh benar-benar mulai channel YouTube aku jadi dari subscriber 0 sampai sekarang ini. Nah, waktu subscriber aku masih 0, aku waktu itu sempat iseng upload video aku, pengen lihat adakah orang yang akan cari video aku, adakah orang yang akan nonton video aku tanpa aku share. Jadi waktu itu awal-awal sebenarnya aku udah bikin video beberapa, tapi aku nggak share gitu loh. Kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 video yang udah aku bikin, dan tahu nggak ada yang nonton. Selama seminggu aku udah upload video selama 1 minggu, tapi aku nggak share, nggak bilang ke siapa-siapa punya channel YouTube. Aku tuh berharapnya ya seenggaknya tanpa aku share adalah yang nonton. Ternyata kosong, bener-bener 0 views. Selama 1 minggu aku tuh berpikir, wah ternyata emang ini harus di share ya. Karena jujur aku kurang pede untuk nge-share video aku. Banyak hal yang bikin aku kayak nggak percaya diri untuk upload video, apalagi ya yang terbesar ini adalah hal yang bikin aku nggak percaya diri. Terbesar dalam membuat konten YouTube adalah bahasa. Karena di tempat aku tinggal, di kota aku itu kita nggak ngomong bahasa Indonesia. Jadi ngomong kayak gini itu aneh banget. Jadi kita tuh biasanya ngomong bahasa daerah gitu. Kalian juga pasti gini ya, aneh ya. Aku agak tersendat-sendat gitu karena nggak biasa ngomong gitu, guys. Jadi kita harus translate, aku di kontak aku ini harus ngomong apa ke bahasa Indonesia, baru aku ngomong gitu. Jadi mungkin agak pelan. Jadi bahkan aku awal-awal upload video yang udah aku share, ada orang random yang komen di video aku, katanya kalau nonton video aku tuh speaknya, kecepatan videonya itu harus ditambah ke 1,5 atau ke 2 kali lebih cepat gitu. Karena saking aku lambatnya banget ngomongnya katanya. Di situ aku minta maaf, aku balesin komen dia, dan maaf ya, maaf soalnya aku nggak bisa bahasa Indonesia seperti itu. Makanya aku kayak lebih kurang pede sih. Tapi ternyata makin kesini itu rap in depth-nya itu lumayan bagus dari teman-teman aku, dari orang-orang yang mulai nonton video aku. Keluarga aku juga pada bantu nge-share, teman-teman aku juga bantu share. Akhirnya mulai banyak yang nonton video aku, sampai akhirnya aku bisa tembus ke persyaratan YouTube. Karena persyaratan YouTube itu kan harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bayangin aja 1000 subscriber, waktu itu aku sangat-sangat pesimis sebenarnya, kayak membuat aku tuh banyak 1000 subscriber, dan kita kan hanya dikasih waktu selama 12 bulan terakhir ya untuk mencapai 2 persyaratan itu, yang sebenarnya bikin aku sebenarnya percaya nggak percaya. Tapi pas aku nonton video orang, ternyata mereka itu bisa mencapai itu 12 bulan terakhir. Jadi aku mikir aku juga bisa. Tapi ya emang pergerakan subscribernya itu pelan banget di awal, guys. Bahkan aku sehari cuman kayak 5-10 subscriber di 1 hari itu, yang aku pelan banget. Kalian bayangin aja ya, harus kalian kumpulin 1000 dan 100. Dan apalagi jam tayangnya itu 4000 jam. Jadi kayak misalnya kalian nonton video aku ini misalnya berapa menit gitu ya,
dan totalnya akumulasinya itu dari semua video aku totalnya harus orang nonton video aku selama 4.000 jam tayang. Kalian bayangin aja, itu banyak banget. Bahkan aku pantengin setiap hari si subscriber sama 4.000 jam tayangnya itu. Setiap aku mau ngapain, pas aku keingat mau lihat. Jadi kayak sehari itu aku bisa sampai 5 kali atau 6 kali aku cek pergerakannya gitu, dan udah nambah berapa, dan akhirnya di 1 bulan pertama itu aku udah nembus si 4.000 jam tayang karena satu video yang aku upload, dan itu banyak banget viewsnya. Dan dalam waktu dekat itu, waktu aku cat rambut pakai si Hello Bubble, cat rambut yang kolaborasi sama Fighting, itu banyak banget yang nonton. Akhirnya itu yang tembus jam tayang aku bisa tembus 4.000 jam. Terus subscriber aku itu nembus di angka 1.000 itu di 2 bulan aku nge-YouTube. Jadi yang jam tayang itu aku dapatnya di 1 bulan, terus yang 1.000 subscriber itu di 2 bulan. Jujur waktu awal aku bikin konten cat rambut itu, aku bener-bener kayak bodoh amat ini video mau jadi mau enggak, mau aku upload atau enggak. Aku pokoknya pengen ngecat rambut, karena waktu itu kan pas karantina orang-orang jadi kayak ngecat rambut di rumah, potong rambut sendirilah di rumah. Pokoknya semuanya itu dilakukan di rumah, dan waktu itu aku tertarik banget ngecat rambut karena aku juga suka sama cat rambut. Dan akhirnya waktu itu aku ngecat rambut sambil aku videoin. Niatnya sebenarnya itu biar aku tahu kalau resultnya bagus, aku akan berani ngecat lagi. Tapi kalau hasilnya jelek, aku nggak bakalan ngecat rambut lagi. Dan ternyata hasilnya bagus dan banyak orang yang nonton video itu. Dan aku nggak tahu sebenarnya kalau video itu yang akan booming, yang akan viral gitu loh. Emang di YouTube itu cara kerjanya kalian nggak pernah tahu gitu ya, mana video kalian yang akan viral, mana video kalian yang akan tiba-tiba banyak banget orang yang nonton. Jadi kalian kalau udah punya ide di otak kalian, kalian mau bikin konten apa, kalian langsung aja langsung eksekusi. Karena kalian nggak pernah akan tahu ke video mana yang akan banyak ditonton orang, yang mana video yang akan viral, yang viewsnya akan mencapai berpuluh-puluh atau beratus-ratus ribu. Karena waktu itu subscriber aku masih di bawah 100 deh kalau nggak salah, tapi views aku tuh udah berapa puluh waktu itu untuk video yang cat rambut itu. Aku super happy banget. Setelah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, aku langsung monetisasi namanya. Jadi proses monetisasi itu adalah proses di mana YouTube akan meninjau channel kalian atau apakah layak untuk menjadi YouTube partner, atau apakah layak untuk bisa menghasilkan atau bisa bisa bekerja sama gitu dengan YouTube, yang dimana kalau kalian disetujui itu akan dimasukin iklan ke channel YouTube kalian, ke video-video kalian gitu. Nah dari iklan itu yang akan menghasilkan uang buat kita. Nah makanya kenapa youtuber juga bilang jangan skip iklan. Nah karena penghasilannya dapat dari situ guys. Jadi kalau misalkan skip iklan, uangnya nggak dapat, tapi kalau misalnya kalian nggak nge-skip itu dapat uang gitu kan. Ada juga yang iklan yang bisa di skip, ada yang nggak bisa, ada yang muncul di bagian bawah video kita gitu. Jadi banyak banget jenis iklan yang ada gitu, jadi akan dimasukin ke channel YouTube kita. Nah aku juga udah bikin proses monetisasi itu tahap-tahapnya seperti apa, kalian bisa cek ada di video yang aku taruh di description box di bawah. Aku pengen taruh sini tapi lebih baik di bawah aja, karena biar kalian bisa langsung klik si linknya, kalian bisa cek di situ cara proses monetisasi kalau udah capek 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah setelah proses monetisasi itu selesai, akhirnya waktu itu aku langsung apply namanya verifikasi. Yang pertama itu adalah verifikasi identitas, terus nomor rekening sama alamat. Yang pertama itu yang verifikasi dan identitas itu cuma pakai KTP. Waktu itu kalian bisa KTP, paspor sama SIM, tapi waktu itu aku pakai KTP. Kemudian itu prosesnya nggak lama sih, kayak cuma 1 hari itu udah selesai. Terus kemudian aku lanjut ke proses verifikasi rekening. Jadi rekening mana yang akan mereka transfer, dan jika kalian setiap bulannya gitu, jadi kalian verifikasi rekening itu, mereka akan kirimin ke kalian uang di bawah 1.000 sebagai kode atau PIN yang akan kalian masukin nanti di akun Google AdSense kalian. Jadi misal mereka kirim uang 500 rupiah gitu ya,
Jadi pin kalian 500 itu yang kalian akan masukin itu ke Google AdSense yang biar terverifikasi gitu. Jadi bahwa itu benar rekening kalian. Yang ketiga ini paling yang lama dari proses yang lama, paling dibenci mungkin sama YouTuber pemula gitu, yaitu adalah request pin untuk alamat. Nah, untuk verifikasi alamat, mereka itu akan suruh kalian cantumin alamat lengkap tempat tinggal kalian, karena mereka akan mengirimkan pin yang kayak gini. Pin ini itu yang akan kalian masukin ke akun Google AdSense kalian juga, yang memverifikasi bahwa benar kalian itu tinggal di negara itu, kota itu, daerah itu, pokoknya di alamat yang udah kalian cantumin di Google AdSense. Dan nantinya mereka akan kirimkan pin seperti ini. Ini kalau kata YouTuber pemula, ini tuh surat cinta dari Google katanya. Karena ini nunggunya super lama banget. Bahkan aku udah sampai 2 sini, karena waktu itu udah request pin sampai ke beberapa kali ya. Ketiga kali mungkin aku udah request pin sampai ketiga kali. Dan pinnya belum datang-datang juga. Aku nunggu pin ini selama 2 bulan lebih. Walaupun sebenarnya normalnya itu pinnya itu sampai di 2 minggu sampai 1 bulan katanya. Tapi karena COVID juga katanya ketunda waktu aku waktu itu tertulis mungkin akan ada keterlambatan karena COVID gitu. Akhirnya aku udah nunggu udah normal 2 bulanan baru bisa dapetin pin ini. Nah, kalian itu hanya diberikan batas 3 kali request pin selama 4 bulan. Jadi kalau misalnya udah 3 kali request pin dan selama 4 bulan itu nggak datang, iklan yang ada di video kalian akan ditarik sama YouTube gitu, karena kalian nggak bisa memverifikasi alamat kalian. Jadi mereka nggak bisa mencairkan uang yang udah kalian kumpulkan. Sayang banget kan. Buat kalian, ingin satu tip juga buat aku, kalau kalian udah request pin, kalau misalnya udah keberapa kali dan nggak datang, kalian datengin aja ke kantor posnya, karena mungkin pinnya itu nyangkut di sana gitu. Karena dari kantor pos itu benar-benar lama banget ngirimin pinnya. Bahkan kalau di kota aku kayaknya itu pinnya nggak dikirim. Jadi kalau pengen mau ngambil surat ini, kalian harus langsung ke kantor pos. Jangan berharap kalian bawa pin ini tuh akan diantarin ke rumah kalian. Karena waktu aku cari pin ini, aku cari sendiri di kantor pos, itu banyak banget pin yang nyangkut di kantor pos gitu. Mungkin yang pemiliknya itu lagi nungguin pinnya itu sampai ke rumah, tapi padahal pinnya udah ada tapi nyangkut di kantor pos. Jadi kalian langsung cek aja di kantor pos terdekat di kecamatan kalian, dan kalian cek apakah pin kalian udah datang apa enggak. Karena aku udah request 3 kali, jadi pinnya dua-duanya udah sampai nih, tinggal tunggu pin ketiga aku tinggal nyampe. Tapi sebenarnya isinya sama, kalian hanya perlu satu, dan isinya itu cuman pin aja. Di sini ada pin dan ada langkah-langkahnya buat kalian verifikasi. Di sini pinnya itu untuk kalian verifikasi alamat kalian, dan setelah itu sudah deh, prosesnya cuma sampai di situ dan kalian sudah bisa gajian seperti biasanya. Oke, jadi itu dia video pengalaman aku, cerita tentang gimana dari awal aku mau YouTube sampai akhirnya aku bisa gajian juga di YouTube. Dan buat kalian juga orang-orang yang mungkin lagi struggle dan lagi berjuang di awal untuk dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian semangat terus, hajar terus, bikin konten terus, jangan pernah malas, jangan pernah berhenti untuk bikin konten, karena kalian nggak akan pernah tahu kalian itu akan booming di konten yang mana. Dan kalian misalkan ada pertanyaan seputar YouTube, kalian bisa komen di bawah, nanti mungkin aku akan jawab di video selanjutnya atau gimana, nanti pokoknya aku akan berusaha untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan like video ini kalau kalian suka. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.